Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Risna, biasa dipanggil Ina atau Risna. Saya anak kedua dari 3 bersaudara, lahir di Sungai Punggu Baru, 19 Maret 2006, di Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi untuk sekarang umur saya adalah 18 tahun. Ya, masih bisa dibilang remaja tahap akhir lah ya. Oke. Untuk sekarang kegiatan saya hanya berkuliah di Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, angkatan 2023. Dan sekarang itu masuk ke semester 3. Selain berkuliah, saya juga mengikuti UKM dan organisasi yang ada di kampus. Untuk UKM, sekarang saya menjadi pengurus di Kopma ULM, Koperasi Konsumen Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, menjadi anggota di bidang usaha di bagian keuangan unit penyewaan toga dan penjualan selempang. Dan untuk organisasi, saya mengikuti Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Kemudian tentu itu semua tidak berjalan mulus. Banyak rintangan yang harus saya lewati satu demi satu. Sudah lebih dari 1 tahun ngekos di Banjarmasin, tentu banyak perubahan yang saya rasakan. Yang dulunya tinggal bersama orang tua, sekarang tinggal sendiri. Oke, kemudian dan untungnya jarak dari kos ke kampus itu lumayan dekat, jadi biasanya saya hanya berjalan kaki saja. Kemudian tidak banyak hal yang dapat mendeskripsikan saya itu orangnya gimana ya. Dibilang pendiam, tidak. Dibilang cerewet, banyak omong, juga tidak. Intinya saya lebih sering menyesuaikan situasi dan kondisi dengan lingkungan sekitar. Balik lagi ke kuliah. Kuliah itu seru kalau bisa dinikmati dengan enjoy, dengan perasaan senang, tidak menjadikan kuliah itu sebagai beban hidup. Tetapi kuliah adalah sebuah proses perjalanan, sebuah ibadah yang harus dijalankan dengan sepenuh hati. Alhamdulillah dan syukuri saja, lapangkan dadanya dengan luas, sekecil apapun masalah. Jika masalah tersebut datang, dan hati kita seluas lapang, seluas samudra, selapang dada itu, maka masalah tersebut hanya sebatas debu yang masuk ke dalamnya. Oke, sudah cukup kata-katanya. Kita lanjut. Intinya ini saja. Saya percaya semua hal akan terus terlewati. Setiap orang yang kita temui itu juga datang silih berganti. Capek jika memikirkan semua hal dalam satu waktu. Satu yang saya tekankan bahwa tidak semua hal dapat berada di bawah kendali saya. Itu yang selalu saya tekankan jika saya sedang merasa di bawah tekanan. Bahwa gak semua hal di dunia ini dapat di bawah kontrol kamu. Gak semua hal dapat di bawah kendali kamu. Banyak hal yang membuat saya senang. Saya bahagia jika melakukan hal tersebut. Contoh hal kecil saja seperti saya memberikan self-reward, memberikan hadiah untuk diri sendiri, memberikan apresiasi diri, karena apresiasi diri itu penting sekali. Misalnya, makan makanan kesukaan, makan makanan favorit. Kebetulan saya sangat suka mie ayam. Kemudian saya sangat suka mendengarkan musik, bernyanyi, dan kebetulan akhir-akhir ini saya menyukai lagu Minang.
terutama penyanyinya yang berasal dari Minang, kelahiran Minang, Irsal Fauzana. Lagu-lagu yang beliau bawakan itu sungguh-sungguh sangat syahdu sekali, sangat terasa sekali di hati. Selain suka dengerin lagu Minang, saya suka juga dengerin lagu dangdut hingga lagu India yang berbau-bau Bollywood, karena saya juga suka film Bollywood. Misalnya lagu Banjar itu yang lagunya dari Rosiana, dipopulerkan oleh Rosiana, yang berjudul Iya Kada. Nanti saya juga spill setelah ini gimana lagunya, karena lagunya itu seru, mengena banget di hati. Karena saya orang Banjar mungkin ya, jadi karena lagunya berbahasa Banjar, jadi ngerasa wah ini lagunya terasa banget di hati. Oke, balik lagi ke anak kos. Sekarang sudah jadi anak kos, tentu banyak sekali perubahan yang saya rasakan. Karena tinggal sendiri, semuanya sendiri, dari masak, kemudian mengerjakan pekerjaan rumah, semuanya dilakukan sendiri. Dan alhamdulillah sekarang lebih pandai mengelola keuangan. Cukup pandai. Bukan pandai tapi cukup pandai. Sekarang lebih pandai mengelola keuangan. Sudah bisa mengatur waktu dengan baik. Sudah cukup lebih baik dari sebelumnya, dan saya akan terus belajar bagaimana mengatur waktu dengan baik. Apalagi ya? Oh iya, saya juga suka memasak. Memasak apapun itu. Makanan yang dari goreng-gorengan, tumis-tumisan, kukus-kukusan, hingga panggang-panggangan. Saya suka semuanya. Sekarang masak bukan hanya sekedar hobi, tapi juga kebutuhan. Kebutuhan akan hidup saya sekarang. Sampai-sampai di galeri saya buatkan folder khusus untuk memfoto makanan. Entah itu makanan hasil saya masak atau saya beli sendiri. Nah, itu nanti saya juga spill gimana. Nah, ini nanti akan ada tampilan di mana saya memasak ya. Kebetulan di sini memasak tumis pepaya muda. Wah, itu enak sekali. Saya sangat suka. Selain sehat, juga mengandung vitamin untuk tubuh. Mungkin segitu dulu ya perkenalan dari saya. Semoga teman-teman di luar sana tetap terus semangat menjalani aktivitasnya, pantang menyerah dengan keadaan apapun itu, terus jalani kehidupannya. Hiduplah dengan kemampuannya. Baik, terima kasih atas atensinya. Terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah dalam penuturan kata hingga perbuatan yang kurang elok dipandang, dilihat, dan didengar. Sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.